Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024, yaitu tenaga honorer. Catat, 3 kebijakan Menpan RB ini menjelang pembukaan pendaftaran P3K 2024. Untuk mengetahui secara jelas silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN serta pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas pernah menyebutkan 3 kebijakan pemerintah tentang honorer menjelang pembukaan pendaftaran seleksi P3K di tahun 2024 ini. Kesempatan tenaga honorer menjadi ASN melalui seleksi P3K 2024 berkaitan juga dengan 3 kebijakan pemerintah melalui Menpan RB Azwar Anas untuk masa depan honorer. Mengenai 3 kebijakan pemerintah melalui Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk honorer menjelang pembukaan pendaftaran P3K 2024, memperjelas status honorer untuk pengangkatan menjadi ASN. Apalagi Menteri Pan RB sudah pasti seleksi CASN 2024 kuota 100% untuk honorer. Usai Undang-Undang atau UU ASN 2023 pasal 66 paling lambat Desember 2024. Maksudnya di sini sesuai Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 66 bahwa paling lambat Desember 2024 sudah tidak ada lagi status honorer di instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Semua tenaga honorer di seluruh Indonesia juga perlu mengetahui 3 kebijakan pemerintah untuk honorer yang pernah dijelaskan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Kebijakan yang pertama yaitu pada Desember 2024 pemerintah hanya 2 kategori ASN yaitu PNS dan P3K. Maksudnya satu adalah PNS, yang kedua P3K, kata Menpan RB seusai kegiatan menyapa dan mengajar ASN di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar pada Jumat 19 Juli 2024. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu Menteri Pan RB pernah sebutkan bahwa P3K terbagi dalam 2 kategori yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Kementerian Pan RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat
untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verbal 6 kriteria dari BKN termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu, jelas Menpan RB usai rapat bersama BKN di Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Menjadi jelas, sesuai pernyataan Menpan RB menentuan P3K penuh waktu maupun paruh waktu berdasarkan 6 kriteria verifikasi dan validasi atau verbal data honorer. Selanjutnya kebijakan yang ketiga yaitu perekrutan honorer masih diperbolehkan dengan catatan mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan sangat dibutuhkan kebutuhan yang lain. Dengan demikian, dengan status yang beralih ini, mereka tidak di PHK, tetapi kita sekarang sudah menutup. Tidak boleh ada penerimaan dengan atas nama apapun, kecuali nanti atas seizin dan berbagai kebutuhan yang lain, tambah Menpan RB. Sebagai tambahan informasi untuk rekan-rekan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, jangan khawatir dan jangan berkecil hati, karena pada suatu saat nanti jika keuangan di daerah Anda tempat bekerja atau ada P3K maupun PNS yang pensiun, maka pada nantinya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi sekali lagi jangan khawatir. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB terkait dengan rekrutmen CPNS dan P3K serta pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu mengenai kebijakan pemerintah tentang honorer menjelang pembukaan pendaftaran P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.